Bayu Agustian. Ada yang keras. Paki. Paki apa Fari? Paki ada namanya. Ada. Misbahul Khairi. Muhammad Alif Abdillah. Ada. Siti Anissa Naila. Ada. Nailanya ada 2. Ella, Naila. Amelia Nur Hasana ya. Nabila Zahro. Nur Alifa. Amelia. Hanifatul Hasanah. Nanti nama kelasnya siapa? Boleh dibantu pimpin doa. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah doa. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Ini semester 2 ya? Udah semester 2. Tahu materi ini? Ini namanya papan, median, domain, median, dan modul. Jadi Tahu? Nggak tahu? Oh, belum dipelajari. Oke, jadi tantangan buat saya ya, buat ngajarin semian-semian semua. Habis ini uas. Nah, kita akan mempelajari materi aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar mempunyai fungsi yakni mengidentifikasikan suatu jumlah untuk suatu nilai yang belum diketahui. Saya punya contoh. Suatu hari, siapa ya namanya? Suatu hari, Naila dan Amelia membeli barang di suatu toko. Nah, Amelia itu membeli 2 kardus yang berisi buku ditambah 2 buku lagi. Lalu Naila membeli hanya 3 buku misal. Nah, di sini ada yang tahu jumlah buku di dalam kardus? Nggak ada yang tahu. Nah, fungsi aljabar itu untuk mengidentifikasikan jumlah yang belum kita ketahui. Misal kardus ya, ini kan kardus. Mau huruf apa? A sampai Z. Pilih salah satu huruf. Mau E? Boleh? Boleh E ya. Nah, kardus di sini saya definisikan sebagai X. Nah, ini itu bisa dijadikan sebuah persamaan seperti ini. 2X plus 2 itu untuk punyanya Amelia. Lalu untuk 3 buku, karena udah diketahui jumlahnya, maka ditulis 3 untuk kepunyaan Naila. Nah, karena X belum diketahui ya, X belum diketahui. Saya misalkan X-nya itu 5. Misal X sama dengan 5. Nah, kita masukkan X-nya ke dalam sini. 2X plus 2 sama dengan 2 dikali 5 ditambah
tambah 2. Ininya dari mana 5-nya? Dari X yang diketahui ya. Maka 2 kali 5? 10. Plus berapa? 2. Jadi jumlah buku yang dipunyai Amelia? Nah, di sini saya misalkan X sama dengan 4. Dari persamaan ini, ada yang mau mencoba? Kalau salah nggak apa-apa. Kita benerin bareng-bareng. Jadi siapa namanya? Ella. Ayo. Saya belum hafal ya, baru 1 hari ketemu kalian. Ini rata ya? Betul teman-teman? Terima kasih Ella. Kasih tepuk tangan dong. Yang lainnya mau dapat? Nanti jawab ya. Oke. Nah, di sini kan sudah diketahui X-nya itu 4. Nah, X-nya itu tadi itu kan yang buku yang ada di dalam kardus. Betul. Oke. Selanjutnya kita bahas masalah unsur apa? Aljabar. Oh, bentar. Dari sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Unsur-unsur aljabar. Nah, di sini unsur-unsur aljabar itu ada 4. Yang pertama yakni suku, yang kedua koefisien, yang ketiga variabel, yang terakhir konstanta. Pernah dengar 4 kata ini? Belum. Saya contohkan. Yang pertama suku. Di sini saya punya 2x plus 3. Nah, 2x plus 3 ini itu ada 2 suku. Mana saja? Ini 2x ini suku pertama, 3 ini suku ke. Jadi total ada berapa suku? 2 suku. Misal ibu kakak punya 4x plus 3y dua. Ada berapa suku? 3 suku. Sudah paham suku dari sini? Nah, selanjutnya ketiga ini. Nah, kita pakai yang ini. Saya hapus. Kita pakai yang ini. Nah, habis ya. Nah, di sini pertama koefisien. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu 4 dan 3. Definisi koefisien sendiri itu angka yang di belakangnya ada huruf. Di sini kan ada 3 angka. Ada angka 4, ada angka 3, dan ada angka min 2. Nah, yang ada hurufnya mana saja? 4 dan 3. Berarti 4 dan 3 sama dengan koefisien. Lalu X dan Y sebagai variabel itu huruf. Nah, biasanya variabel itu didefinisikan atau diidentifikasikan itu huruf kecil, mulai dari A, B sampai Z. Boleh bisa 4A min 5B min 5B. Nah, maka variabelnya itu A dan B. Berarti di sini variabelnya apa? X dan Y itu sebagai variabel. Lalu 2 di sini sebagai
sebagai apa? Nah, 2 ini sebagai konstanta. Nah, konstanta ini definisinya adalah angka yang belakangnya tidak ada huruf. Jadi perbedaan koefisien dan konstanta apa? Angkat tangan. Perbedaannya? Siapa yang bisa angkat tangan? Gak ada, belum paham? Koefisien itu angka yang di belakangnya itu diikuti oleh huruf. Misal 4x. Nah, ini itu namanya koefisien. Kalau berdiri sendiri 3 saja. Ini namanya konstanta. Dari sini paham? Oke, paham ya? Mau saya kasih soal? Boleh dibantu menjawab ya. Saya punya 3x min 4y plus 12. Ada yang mau jawab? Ini maksudnya saya suruh mencari koefisien itu yang mana, variabel itu yang mana, konstanta itu yang mana. Ada yang mau jawab? Selain Mbak Ella. Selain Mbak Ella ini semuanya harus dapat dong. Untuk membuktikan Yang cowok. main itu merupakan rata-rata. Kalau seumpama Siapa? Angkat tangan dulu. Harus pede nggak? Salah nggak apa-apa, nanti kita benerin bareng-bareng. dimasukkan ke Iya, dalam sebenarnya kayak gini. saya tuliskan di sini. Maksudnya? Iya, ketiganya. Kita jumlahkan dulu. 7 ditambah 6. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nggak bakal dimarahin. 16 tambah 3. Berapa jumlahnya semuanya? 1, 2, 3, 4. 25 dibagi 5 berapa? Itu namanya mean. Kalau berapa? Kalau median itu apa enggak? Apakah median itu nilai tengah? Median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah suatu kumpulan data. Sebentar. Berdiri. Dari pengerjaannya temannya, siapa namanya? Naila. Tadi Mbak Ella, sekarang Naila. Dari pekerjaannya Mbak Naila, kira-kira ada yang salah apa udah bener semua? Yang lain bener semua apa salah? Median Bener semua. Makasih Mbak Naila. kumpulan data yang telah diurutan. Jadi kalau kita punya Dari sini bisa dipahami? punya Boleh ke selanjutnya, materi selanjutnya? nilai tengahnya mana? Kita urutkan terlebih dahulu angka ini. Boleh saya hapus? Dari yang terkecil dulu. Coba gimana urutan dari yang terkecil? Angka berapa dulu? Lalu? Angkanya juga kan? Selanjutnya kita membahas mengenai Nilai tengah dari angka operasi ini berapa? bentuk aljabar. Itu namanya apa ini? Tadi aku punya data 6, 3, 4. Operasi bentuk Punya angka, punya data ini. Kita urutkan lagi. Mana urutannya? kata operasi. Operasi apa saja? Selain penjumlahan. Pertama kan ada penjumlahan. Terus Nah, nilai tengahnya mana? pengurangan. Yang keras nggak apa-apa. Pengurangan. Namanya nilai tengah. Perkalian. Angka genap, kita jumlahkan angka ini. Berapa? 4. 7 dibagi 2. Berapa 7 dibagi 2? Nah, pada pertemuan kali ini, kakak hanya akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan.
ya, operasi di aljabar itu ada 4 yang tadi saya tulis. Nah, untuk yang dibahas pada pertemuan ini itu cuma 2 saja. Pertama, penjumlahan. Nilai tengah dari data Saya punya 2x plus 3x. Kira-kira hasilnya berapa? Berapa? 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Nah, oh ya maaf, di penjumlahan dan pengurangan ini ada syaratnya, itu variabelnya harus sama. Misal kakak punya 2x plus 2y, kira-kira bisa ditambahkan enggak? Kalau ada yang mau bisa Nggak bisa ya, karena variabelnya berbeda. Nah, ini variabelnya berbeda. Jadi, ya ini wes tetap hasilnya 2x plus 2y, nggak bisa dijumlahkan. Lalu misal kakak punya 3x plus 2 plus 2x min 1. Nah, ini tuh harus diurutkan terlebih dahulu. Disamakan yang ada variabelnya. Yang ada variabelnya apa aja? 3x plus apa minus? Plus ya, karena masih plus 2x. Terus habis itu ini konstantanya plus 2 min 1. Kira-kira hasilnya berapa? Kira-kira hasilnya berapa? 5 apa? 5x. Ini masih ada kan, ini dulu. Ini dijumlahkan terlebih dahulu. Habis itu yang sama lagi, yang enggak ada variabelnya. Jadi hasilnya 5x 2 min 1. 2 dikurangi 1 berapa? Plus atau minus? Plus atau minus? Naila punya permen 2 dikasihkan ke Bayu 1. Sisanya berapa? Berarti plus atau minus? Dari persamaan ini bisa dipahami atau mungkin mau kasih contoh lagi? Kasih contoh lagi. Misal saya punya berapa ya? 4a plus 2 plus 2a plus 1. Ada yang tahu hasilnya? Oh ini 6a plus 6a plus 3. Dari sini bisa dipahami? Oke, insya Allah. Saya kasih soal. Jangan dulu deh. Nanti langsung sekalian sama pengurangan. Saya lanjutkan ke pengurangan ya. Penjumlahan sudah dipahami? Misal punya 2a plus 3b, bisa dijumlahkan? Bisa. Sekarang ke pengurangan ya. Pengurangan itu juga sama seperti penjumlahan, hanya suku yang sama yang dijumlahkan. Masih ingat suku? Nah, suku pertama ini kan punya variabel. Variabelnya adalah. Nah, yang suku kedua itu tidak punya variabel, namanya konstanta. Sekarang pengurangan ya. Pengurangan. 6a min 3b. Hasilnya? Betul, nggak ada. Yang lainnya paham nggak? Masih bingung? Masih bingung? Oke. Gini. Kita lihat dulu variabelnya itu sama atau berbeda.
kan diingat-ingat, penjumlahan sama pengurangan itu bisa dioperasikan apabila sukunya sama. Misal 2A ditambah 3B. Nah, ini variabelnya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, karena berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Begitupun pengurangan sama. Apabila variabelnya berbeda, itu tidak bisa dikurangi. Tapi kalau variabelnya sama, misal 3A minus 8A minus 5A, hasilnya 3A. Dari sini bisa dipahami? Saya kasih satu contoh lagi. 10B min 2 min ini jangan 2 4 min 5 B min 2. Nah, cara pertama kalau ada banyak gini tapi tidak berurutan, langkah pertama itu kita urutkan terlebih dahulu yang punya variabel. Ada 10B dan 5B. Nah, 5B di sini kan operasinya apa? Minus kan? Ditulisnya nanti juga minus. 10B minus 5B. Terus ini kan sama kayak ini. Nah, yang nggak ada variabelnya kan juga ada 2. Minus berapa? Minus 2. Hasilnya udah kelihatan belum? Berapa? 5B min 4 min 2 berapa? Ini yang hutang 4, hutang lagi 2. Min 6. Dari sini paham? Ya, kalau pengurangan itu ya, misal ya kayak ini tadi. Min 4, min 2. Dulu kalau saya masuk ke SMP itu mudahnya gini. Kan min ketemu min. Jadi hasilnya juga min. Saya punya hutang permen 4. Terus saya hutang lagi 2. Hasilnya kan kalau punya hutang lagi berarti kan hutangnya bertambah kan. Kalau ini situ ibaratkan hutang. Jadi kalau hutang lagi kan nambah. Cuma minusnya jangan dihilangi. Kan tetap hutang sama hutang tetap hutang kan. Jadi minus bisa dipahami? Bisa. Boleh saya kasih contoh? Minta kerjakan maksudnya. Siap-siap ya. Gimana? Saya mau yang cowok. Boleh? Boleh? Saya punya ada yang mengerjakan? Kecuali 2 Mbak Naila. Kecuali 2 Mbak Naila. Iya. Cowok? Boleh saya kasih waktu berpikir. Cowoknya, ayo jangan kemauan. Ini kan tadi yang cewek kan udah bagi 2. Sekarang ganti yang cowok. Cowok 1, cewek 1 dah. Kayaknya ada 2 ini antara ada 2. Boleh dua-duanya maju, boleh salah satu. Ya, bareng. Ini deh satunya maju. Yang mana maju mana? Ya, bahkan lagi dahulu. Soalnya kan penjumlahan ini. Berapa ini? Plusnya mana? Plusnya nggak kebalik.
teman-teman ini, teman-teman kalian ya, ada yang berbeda nggak caranya? Apa udah benar? Benar. Boleh saya kasih hadiah? Enggak. Kenapa kok enggak? Terakhir, sekarang gabungan penjumlahan sama penuh. Tadi sebenarnya di sini saya salah ya. Ini sudah menyinggung gabungan ya. Gabungan pengurangan sama penjumlahan. Jadi mungkin sedikit paham. Di sini saya punya 5K plus 3 minus 2A plus 2. Berapa kira-kira hasilnya? Berapa? Dilihat lagi operasinya. Tiga A plus. Ada yang masih bingung? Saya Bu bingung. Ada yang masih bingung? Bingung saya Bu. Lagi. 6X min plus 4 plus 2X min 3. Min atau plus? Min atau plus? Plus berapa? Saya punya permen 4, tak kasihkan ke Bayu 3. Sisanya? Nah, ini kan penjumlahan ya. Jangan dilupakan depannya ini, plus atau minusnya. Punya 4 dikurangi 3. Berapa? Plus atau minus? Dari sini bisa dipahami? Saya butuh sukarelawan. Gak boleh nyusul katanya. Ada yang mau maju? Ini 3-nya min atau plus? Ya, depannya 3 ini min atau plus? Depannya 3 apa? Udah, dikurangi yang variabelnya sama, mungkin plus kata 8B min 4B. Punya 8 dibagikan 4. 4 apa? 4? Samen punya utang 3, tapi samen sahur 5, lebih atau kurang? Punya utangnya 3, tapi samen punya uang 5, lebih atau kurang? Berarti kalau lebih plus berapa? 2.
ya pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ditunggu dulu ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.